Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Apalagi memang kita saat ini sudah masuk ke dalam malam yang ke-21 Ashurul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui bersama banyak sekali fadilahnya. Bahkan di antaranya ada satu malam yang dikatakan ganjarannya lebih besar daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dengan wasilah beliau kita bisa merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya sebagai bentuk persiapan kita dalam memasuki Ashurul Awakhir, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita sama-sama kembali merajut niat kita selama bulan Ramadan ini. Sebetulnya apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai? Apakah hanya sekedar menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang memang sudah harus dilakukan, seperti puasa, sholat tarawih, dan lain sebagainya? Ataukah memang kita menginginkan ganjaran yang banyak dari Allah, ganjaran yang maksimal, ya, tidak hanya diberikan pahala yang banyak, tapi juga Allah selamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan bersama. Ini yang kita ingin capai khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Apalagi memang kita ketahui bersama terdapat malam Lailatul Qadar, ya. Atau kalau dalam secara bahasa sebetulnya disebutnya Lailatul Qadar aja, karena Lailah artinya udah malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar ini. Jadi dalam Lailatul Qadar ini, atau yang disebut sebagai malam yang mulia, ya, Al-Qadar, atau malam yang memiliki ganjaran yang besar, takaran yang besar, sehingga disebut sebagai Qadar, atau ada takaran ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan buat hambanya yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, sehingga mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Kita semua sudah sama-sama mengetahui atau menghafal surat Al-Qadr, di mana memang di dalam surat ini Allah menjelaskan secara gamblang, secara jelas, ya, bagaimana itu terjadinya, ya, Lailatul Qadar, apa saja fadilahnya, apa saja keutamaan yang Allah siapkan untuk kita semua, sehingga kita seharusnya semakin haus dan semakin lapar untuk beribadah. Justru semakin dekat kita dengan Lebaran, harusnya semakin mengencangkan ikat pinggang kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, inilah yang kita harapkan, yang kita inginkan, agar Allah memberikan ganjarannya yang luar biasa kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah sembunyikan waktunya itu kapan. Kita nggak ada yang tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Allah tidak menyebutkan, ya, di malam keberapa, ya, atau di hari apa malam tersebut terjadi. Namun para ulama sebagian besar sepakat bahwasanya malam ini terjadi di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malam yang ganjil. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya, ya, jumhur ulama dari Malik, Syafi'i, Ahmad semua sepakat bahwasanya Lailatul Qadar terdapat
di ashrul awakhir min syahri Ramadan. Bahkan ada juga pendapat yang lebih terperinci lagi. Sebagian Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-27. Namun kembali lagi daripada hadis-hadis yang sharih dan sahih sebutkan bahwasanya yang pasti adalah malam tersebut ya terjadi di 10 hari terakhir, wabil khusus di hari-hari yang ganjil. Jamaah yang dirahmati Allah, kita juga bisa melihat ya, tanda-tanda ya, kalau kita ingin mencari ya secara detail. Karena memang di dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan ya taharru Lailatul Qadar, disuruh cari, ya, disuruh observasi, ya, disuruh ya, meneliti kapan terjadinya Lailatul Qadar. Sehingga Nabi SAW juga menjelaskan di dalam beberapa hadisnya ciri-ciri daripada malam tersebut. Di antaranya adalah bahwasanya matahari ketika saat itu ya, terbit dengan sinar yang teduh, ya, tidak menyorot mata. Ya, dalam hadis disebutkan la syu'a'a lahu, ya, tidak ada cahaya yang tajam yang menyorot mata. Jadi ketika terbit matahari di pagi hari, ya mataharinya keluar, cahayanya tenang, ya, teduh, ya, tidak tajam, ya, menusuk ke mata. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW. Akhbarana Rasulullah SAW annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a lahu, ay la syu'a'a laha. Jadi bahwasanya matahari terbit dalam kondisi yang tidak tajam cahayanya, teduh, ya, paginya teduh. Nah, kemudian di antara ciri yang lain adalah ya, udara dan suasana pada malam tersebut itu sangat tidak panas, tidak juga dingin. Jadi sangat nyaman, sangat mendukung kita untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW beliau menjelaskan, riwayat dari Ibnu Abbas, Lailatul Qadar lailatun samihah taliqah la harratun wala baridah tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Jadi sebutkan malam tersebut malam yang tenang, malam yang sejuk. La harrah, tidak panas, tidak juga baridah, dingin. Nah, ini diantara ciri-cirinya. Jadi nggak panas, nggak dingin juga. Dan bahkan ketika matahari terbit di pagi hari cahayanya itu tenang, redup, tidak membuat mata kita kesakitan melihatnya. Ada juga dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya bulan itu nampak seperti separuh atau seperti setengah nampan. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Shiqqi jafnah. Jadi seperti setengah nampan. Bentuk bulannya seperti setengah bulan. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Namun bukan berarti kita ketika Ashrul Awakhir sudah masuk, kita justru malah fokus mencari tanda-tanda tersebut. Malah justru tidak meningkatkan ibadah. Padahal para ulama sepakat semuanya mengatakan bahwasanya kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar maka hendaknya ya maksimalkan 10 hari terakhir tersebut. Atau bahkan Imam Nawawi sampaikan 30 hari tersebut kalau bisa. 30 hari selama di bulan Ramadan kita maksimalkan ibadah kita pagi, siang, sore, malam khususnya untuk mencari Lailatul Qadar. Jangan sampai kita malah fokus mencari tanda-tandanya tapi malah lupa untuk mencari ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Emang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar yang kita semua sudah hafal. Di dalamnya terdapat fadail Lailatul Qadar, keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar, di antaranya adalah nanzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah fadilah yang paling
luar biasa. Di Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan Allah mengkhususkan kembali bahwasanya Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang mana memang dalam penurunan Al-Qur'an, Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menjelaskan bahwasanya penurunan Al-Qur'an dilakukan secara 2 kali, atau secara munajjam, secara tadarruj, dan juga secara langsung. Yang pertama diturunkan secara langsung duf'atan wahidatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah fi sama'id dunya, kepada tempat di langit yang disebut sebagai Baitul Izzah. Nah, ini diturunkan 1 kali secara langsung. Barulah kemudian Allah turunkan Al-Qur'an secara perlahan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Para ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an secara langsung. Jadi secara duf'ah wahidah, secara 1 kali turun, Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Qur'an, dan malam Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam turunnya Al-Qur'an. Inilah yang luar biasa. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mukmin dengan Al-Qur'an, kita tingkatkan interaksi kita, wabil khusus di Ashrul Awakhir ini dengan Al-Qur'an. Jadi Masya Allah, kalau di Masjid Al-Ittihad ini ada tarawih, ada Qiyamul Lail 1 juz ya, setiap malam. Nah, ini aplikasi nyata dari bentuk keimanan kita terhadap Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita bertahun-tahun hidup, kita mengatakan diri kita beriman kepada Al-Qur'an, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya sholat dengan membaca Al-Qur'an yang panjang. Kita belum pernah merasakan bagaimana para sahabat dahulu, Nabi SAW ketika melaksanakan sholat Qiyamul Lail, ya, berlama-lama menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an. Maka hendaknya di momen Ashrul Awakhir ini kita jadikan sebagai momen kita bisa berlama-lama dengan Al-Qur'an, apalagi lama-lamanya di dalam sholat. Ya, baca Al-Qur'an sudah dapat pahala luar biasa banyaknya, apalagi dibaca ketika sedang melaksanakan sholat Qiyamul Lail di Ashrul Awakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian juga Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar bahwasanya malam Lailatul Qadar ini di dalamnya Allah turunkan para malaikat, malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya, seraya membawa kebaikan ya, kepada kita semua, keberkahan kepada kita semua. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa juga. Jadi kita sedang sholat di masjid ya, di dalam sebuah masjid, rumah Allah, kita tadarus Al-Qur'an, kita Qiyamul Lail bersama membaca Al-Qur'an, yang mana memang di dalam hadis juga dijelaskan ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi ada kaum, segolongan orang yang berkumpul di dalam rumah Allah, kemudian membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, tadarus, belajar isi Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat, Allah turunkan sakinah, Allah liputi kita dengan rahmat, dan Allah turunkan para malaikat bersama kita. Apalagi ya di Ashrul Awakhir, kalau tepatnya apalagi kalau di Lailatul Qadar, semakin banyak malaikat yang mendoakan kita ya, agar Allah memberikan kita ganjaran yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga Allah sampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang di dalamnya penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Yang diturunkannya pun juga di dalam malam yang penuh berkah tersebut adalah Al-Qur'an yang penuh dengan berkah. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Itulah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadanya
sebagai yang kami turunkan kepadamu Muhammad SAW sebagai keberkahan, mubarakun. Jadi Allah mensifati, menyebutkan Al-Quran adalah sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Nah, kalau pengen dapat keberkahannya, maka hendaknya kita tadabburi ayat tersebut. Kita pelajari isi ayat-ayat yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan Al-Quran sebagai berkah di malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam ayat lainnya bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keselamatan, keamanan, ketenangan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit matahari. Dan bahkan para ulama sebagian mengatakan di antara ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu bukan hanya ciri-ciri yang bentuknya kita bisa lihat begitu ya, tapi juga di antaranya adalah ketenangan hati, kenyamanan jiwa ketika melaksanakan ibadah di malam tersebut. Nah, kalau biasanya baca Quran baru sejuz sudah nggak kuat, nah mungkin di malam itu bisa sampai 5 juz. Biasanya berdiri 4-8 rakaat sudah sakit kakinya, nah mungkin di malam itu bisa lebih banyak lagi. Nah, jadi ini diantara tanda yang bisa kita rasakan langsung kalau sekiranya Allah menghendaki kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita di Ashrul Awakhir ini, khususnya dengan ibadah sholat, ya, ibadah sholat. Nah, Allah juga, karena Nabi SAW juga sampaikan secara detail, ya, man qama Lailatul Qadar, ya, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Kalau sebelumnya kita dengar man qama Ramadan, ya, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka di sini man qama Lailatul Qadar, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, ya, melaksanakan sholat, beribadah di malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan. Jadi 2 syaratnya. Atas dasar keimanan kepada Allah, kita ridho dengan ibadah kita yakin dengan ibadah yang kita lakukan, dan kita mengharapkan ihtisaban, ajar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori orang yang diberikan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tingkatkan dengan adanya i'tikaf, ya. Nah, ini Masya Allah di Masjid Al-Ittihad sudah menyediakan, ya, ada qiyamul lail, ya, 1 juz bacanya. Kemudian juga ada sahurnya difasilitasi. Nah, ini kemudahan untuk kita, tinggal bagaimana kitanya saja yang mau ikut, ya, atau tidak, yang mau berlelah-lelah di sisa waktu Ramadan ini atau tidak, yang mau mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kalau dihitung, ya, 1000 bulan itu menurut Ibnu Katsir ada 83 tahun 4 bulan. Jadi lewat daripada umur rata-rata manusia saat ini, 83 tahun 4 bulan. Satu malam kita ibadah dihitung seperti 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa. Jadi ganjarannya sangat besar, sangat jelas. Tinggal kita bagaimana mau atau tidaknya melaksanakan ibadah tersebut. Juga kita berbanyak doa. Apalagi memang Allah Subhanahu Nabi SAW menyampaikan, mengkhususkan, ya, doa khususnya di malam-malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu anha ketika beliau menanyakan Nabi SAW, ketika sekiranya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan saya baca? Maka Nabi SAW menyampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini bacaannya. Alhamdulillah kita sudah baca terus selama bulan Ramadan ini. Nah, maka di Ashrul Awakhir kita tambahkan lagi, ya, doa ini dibaca banyak berkali-kali, juga kita baca dengan doa-doa yang lainnya. Juga yang terakhir, sama-sama kita tingkatkan amal salih dalam berbagai macam bentuknya. Kita jauhi juga segala bentuk larangan Allah. Kita sabar sedikit lagi, ya, 10 hari lagi. Kita maksimalkan, kita capek-capek ibadah. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ganjarannya lebih besar
daripada 83 tahun 4 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. In uridul islaha wastata'tu ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.